Agung Automall, layanan otomotif kami yang telah berganti identitas menjadi Agung Toyota. Saat ini telah menjangkau hingga daerah tingkat 2 di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bali dengan 17 showroom dan 33 sales service point dan akan terus berkembang. Selain penjualan, layanan Agung Toyota juga meliputi layanan purna jual berupa servis, suku cadang, serta perbaikan bodi dan cat. Kami juga memiliki pusat layanan Dyna yang selain melayani penjualan, juga dapat melakukan kunjungan servis dimanapun pelanggan berada. Keseluruhan layanan dari Agung Toyota telah memenuhi standar Toyota, sehingga menjamin kepuasan pelanggan. Setelah kita melihat profil daripada Agung Toyota, di pikiran kita itu sudah kelihatan seperti apa bergerak di bidang transportasi dan untuk bertugas mendistribusikan kendaraan-kendaraan merek Toyota dari segmen yang terkecil sampai yang segmen yang mewah seperti Alfa. Pada saat ini kita akan masuk atau sama-sama belajar mengenai lean canvas. Baik kawan-kawan sekalian, kita kembali membahas mengenai lean canvas. Tadi sudah kita lihat gambaran profil daripada Agung Toyota secara keseluruhan. Di sini kita akan memasukkan ke bisnis Agung Toyota bahwa lean canvas itu berbeda dengan BMC atau bisnis model canvas yang ada di Agung Toyota. Lean canvas itu adalah melihat secara poin per poin. Tetapi kalau BMC itu melihat secara keseluruhan mengenai lini bisnis Agung Toyota. Jadi perbedaannya adalah di sana. Lean canvas ini berfungsi kita bikin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Agung Toyota, yaitu dari hal-hal yang terkecil. Contoh adalah di bagian marketing mengenai target pencapaian. Kenapa tidak tercapai, itu bisa kita bikin di lean canvas. Seperti kita tahu kawan-kawan sekalian, lean canvas di Agung Toyota dibuat adalah bagaimana mempermudah atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Agung Toyota. Dan di sini kawan-kawan sekalian, saya akan menjelaskan seperti apa lean canvas yang terjadi di Agung Toyota. Saat ini saya akan mengambil contoh kasus itu adalah yang eksternal. Lean canvas ini bisa kita bikin itu bisa eksternal, bisa internal. Tetapi pada sesi ini saya akan mengambil dari yang eksternal. Berbicara mengenai lean canvas, di sini kita akan persempit atau kita simpelkan menjadi problem, ada solusi, terus ada key metrics, terus unique value proposition, dan juga ada unfair advantage, juga ada channel, customer segment. Terus yang terakhir yaitu paling bawah ada struktur dan revenue stream. Ya, beberapa hal ini kawan-kawan adalah modifikasi daripada BMC. Fungsinya adalah bagaimana supaya masalah-masalah yang ada di Agung Toyota itu bisa menjadi cepat terselesaikan dan juga bisa menjadi solusi ke depannya dan ya strategi-strategi yang akan dijalankan dalam mencapai target tersebut.
Saat ini kita berbicara mengenai problem yang ada di Linkanvas Agung Toyota. Saat ini ada 3 problem yang utama yang sudah kita kita analisis, kita teliti dan kita kumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah kemampuan customer untuk membayar angsuran. Yang dimaksud dengan kemampuan customer untuk membayar angsuran di sini adalah rata-rata customer itu menginginkan tenor waktu yang lama. Karena kenapa? Kita tahu sendiri adalah customer itu mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang lainnya seperti rumah dan juga kebutuhan pokok lainnya dan kebutuhan untuk anak kuliah ataupun sekolah. Problem yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat adalah karena Agung Toyota ini juga adalah jualan kepada pemerintah, dan di sana ditemui adalah lamanya pembayaran administrasi yang dihadapi pada saat proses pengadaan kendaraan, mulai dari e-katalog ke kontrak dan juga sampai BAP serah terima. Dan lead time yang diukur adalah pembayaran dari pemerintah, biasanya itu sangat-sangat lama, membutuhkan waktu 1 bulan sampai 2 bulan bahwa kendaraan itu dibayar. Selama kendaraan itu menjadi piutang, hal ini juga tidak baik buat perusahaan Agung Toyota. Makanya hal ini juga kita angkat menjadi 3 problem utama yang dihadapi Agung Toyota. Dan untuk problem yang ketiga, itu bisa kita lihat juga adalah ini khususnya buat UMKM, di mana orang itu menginginkan adalah angsuran kecil dan DP kecil. Kenapa? Karena UMKM ini pengen atau ingin membutuhkan unit atau kendaraan operasional tetapi sesuai dengan kemampuan kantong, sehingga dibutuhkan adalah angsuran kecil dan DP kecil. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai problem. Saat ini kita masuk kepada solusi. Buat problem yang pertama adalah kita menawarkan program tenor waktu sampai 8 tahun. Sehingga apa yang menjadi kendala dengan besarnya angsuran itu bisa memudahkan si customer dengan angsuran yang terjangkau di bawah daripada 3 juta. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu customer-customer daripada Agung Toyota, khususnya yang ada di pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan juga guru. Dan untuk solusi yang kedua, di sini kita menawarkan adalah bagaimana menjalin hubungan baik dengan PPK, yang mana dengan adanya hubungan baik tersebut sehingga bisa kita berkomunikasi lebih baik lagi dan bisa menjelaskan tentang SOP piutang dan SOP lainnya yang bisa mempermudah sehingga sama-sama mengetahui dan lebih berintegrasi dalam mempermudah semua bagian-bagian tersebut. Untuk solusi yang ketiga, Bapak Ibu, kita menawarkan di sini adalah bekerja sama dengan leasing untuk membuat program DP ringan dan juga tenor panjang, khususnya buat kawan-kawan kita yang bekerja di UMKM. Kita tahu sendiri modal daripada UMKM adalah sangat-sangat terbatas, tetapi saya kira dengan memberikan solusi, dengan memberikan program DP minim dan juga tenor yang panjang akan memudahkan kawan-kawan UMKM dalam hal operasional
dan juga akan membantu mempunyai mobil impian yang membantu daripada usaha mikro tersebut. Tahun 2022 dan tahun 2023. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai key matrix. Kita masuk kepada cost structure. Ya, cost structure yang kita lihat di Agung Toyota berdasarkan konsep, yaitu adalah cost driven dan juga value driven. Kenapa? Dalam hal konsep, Agung Toyota sendiri mengkombinasikan dua daripada konsep ini, karena memang kendaraan-kendaraan yang dijual yaitu ada LCGC dan juga ada premium kendaraan atau premium mobil. Otomatis harus ada atau ada yang berbeda konsep atau cost yang dikeluarkan untuk menjual mobil LCGC dan juga untuk menjual mobil yang premium. Kalau untuk LCGC itu lebih penanganan mengenai yaitu tadi lebih ke aksuran murah, lebih murah. Tapi kalau untuk customer premium itu harus memberikan sedikit lebih penanganan mengenai kendaraan dan juga pelayanan kita yang harus lebih ekstra, dan juga memberikan value proposition buat customer tersebut mengenai kenyamanan, sehingga akan ada kos-kos yang akan diberikan ketimbang daripada yang untuk mobil LCGC. Dan untuk cost structure, fixed cost, kita tahu sendiri bahwa fixed cost itu seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya internet, dan juga biaya perawatan gedung yang sudah pasti akan keluar tiap bulan, sehingga fixed cost tersebut bisa dihitung dan tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam cost structure di Agung Toyota, dalam hal tipe variable cost, Agung Toyota lebih banyak di promosi penjualan seperti biaya iklan, sewa pameran, showroom event, sponsorship, dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan akan menjadi variatif sesuai dengan lokasi dan tema kegiatan yang diikuti pada saat tersebut. Contohnya, pameran di mall biayanya akan berbeda dengan pameran di supermarket. Akan jauh lebih mahal pameran di mall. Terus yang kedua, event-event yang diadakan oleh contohnya hotel-hotel, tempat golf akan berbeda dengan di tempat-tempat pameran biasanya. Secara cost structure dalam hal sosial dan environment, Toyota juga bertanggung jawab atas CSR. Dalam hal ini Toyota bekerja sama dan ikut andil dalam menjaga ekosistem lingkungan dan sosial, yaitu Agung Toyota ikut aktif dalam mengkampanyekan penggunaan botol plastik, styrofoam dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja sama dengan penggiat lingkungan melalui CSR perusahaan, yaitu aktivitas menanam pohon atau mangrove
yang diberikan kepada komunitas-komunitas pecinta lingkungan tersebut. Dan di COVID kemarin, Toyota juga memberikan bantuan ambulans pada saat COVID kepada rumah-rumah sakit yang berada di daerah penjualan Agung Toyota. Dalam value proposition untuk branding, kita tidak perlu meragukan lagi Toyota. Toyota merupakan market leader dalam industri, baik skala nasional ataupun internasional dalam kurun waktu yang cukup lama, sudah bertahun-tahun. Hal ini menjadi additional value bagi brand Toyota yang akan menjadi pegangan dan bukti kepuasan konsumen kepada Toyota pada umumnya. Tentu mengenai kualitas dan produk tak perlu lagi diragukan oleh customer. Customer sudah membuktikan sendiri dan melalui pengalaman customer tersebut pada saat membeli kendaraan dan juga di after sales. Baik, kawan-kawan sekalian, tadi kita sudah berbicara tentang cost structure. Sekarang kita masuk ke unique value proposition. Di sini Toyota, khususnya Agung Toyota, yang menjadi uniqueness-nya yaitu adalah kendaraan hybrid ataupun kendaraan listrik. Dengan semakin gencarnya pemerintah dalam mengkampanyekan energi terbarukan, khususnya dalam industri otomotif, Toyota juga memberikan solusi yang terbaik, yaitu menghadirkan kendaraan hybrid dan juga kendaraan listrik dengan keunggulan sebagai berikut, yaitu irit bahan bakar karena perpaduan dari dua sumber tenaga atau yang disebut hybrid, dan juga mengurangi gas emisi karbon dioksida kurang lebih 50%. Kendaraan hybrid menjadi solusi bagi daerah yang masih belum lengkap dengan fasilitas kendaraan listrik. Contoh daerah yang sangat-sangat mumpuni yaitu di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya yang masih infrastruktur belum memadai, sehingga pilihan kendaraan hybrid adalah pilihan yang paling pas. Dalam unique value proposition yang kedua yaitu convenience. Di sini Toyota memberikan fasilitas after sales, yaitu memberikan free maintenance selama 3 tahun atau 100.000 km, atau juga kita kenal dengan namanya TICAR. Yang kedua adalah layanan Toyota Home Service atau TMS, yaitu fasilitas servis kendaraan yang bisa dipanggil ke rumah, kantor, atau kemanapun yang memberikan pelayanan excellent kepada setiap customer Toyota. Yang ketiga tentunya Toyota mempunyai jaringan dealer paling banyak di seluruh Indonesia, dan itu bisa berlaku pre-maintenance yang diberikan di dealer Toyota manapun. Dalam hal channel, Toyota khususnya Agung Toyota yaitu menggunakan direct marketing seperti canvassing, phone follow up, terus ada test drive dan juga pameran. Ini
channel-channel yang dilakukan oleh Toyota dalam hal direct marketing. Dan untuk indirect marketing, Toyota menggunakan marketplace, terus ada website, dan juga ada media sosial yang menggunakan ADS, dan juga kolaborasi dengan finance, toko aksesoris, dan menggunakan brand ambassador. Itu adalah merupakan bagian atau lingkaran jejaring daripada Toyota di dalam memasarkan, dalam menjual, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada customer-customernya sendiri. Baik, kita sekarang beralih kepada konsumen daripada Toyota, atau siapa sih segmen daripada konsumen-konsumen Toyota itu. Secara segmented, konsumen agung Toyota yaitu adalah pelaku UKM seperti toko bangunan, dan di sini bisa kita lihat kawan-kawan sekalian dari data bahwa pembeli Toyota itu 38% dari pelaku UKM. Dan untuk customer segmented yang kedua ada PNS atau abdi negara. Di sini 35% porsi dari PNS. Ada juga disusul daripada pembelian dari government atau fleet, itu sekitar 15%. Dan juga terakhir ada karyawan swasta, yaitu berkontribusi 10%. Itu adalah gambaran secara khusus yang menjadi segmen konsumen Toyota. Kita ke poin daripada revenue stream. Untuk revenue stream sendiri, Toyota mendapatkan keuntungan yaitu dari penjualan mobil baru, baik itu cash ataupun kredit. Juga Toyota mendapatkan keuntungan dari servis berkala yang dilakukan, dan juga penjualan spare part daripada customer. Dan yang terakhir, Agung Toyota juga mendapatkan keuntungan dari trade-in mobil lama. Ini menjadi 3 sumber penghasilan atau revenue daripada Agung Toyota yang paling besar. Sedangkan untuk unfair advantage, yaitu di sini Toyota mempunyai harga jual kembali yang sangat tinggi, sehingga pasar daripada mobil-mobil second daripada Toyota itu menjadi keuntungan tersendiri buat Toyota dalam hal meningkatkan kepercayaan customer memilih Toyota. Selain daripada itu juga brand Toyota sudah teruji dengan kualitas dan juga memiliki harga spare part dan servis yang sangat-sangat terjangkau, khususnya buat masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, unfair advantage memiliki Toyota, yaitu kita memiliki jaringan after sales atau bengkel di seluruh Indonesia. Dengan adanya fasilitas bengkel tersebut, customer Toyota nggak perlu lagi khawatir kemana bepergian membawa kesayangan tersebut ke seluruh Indonesia. Tentu akan di cover waranti dan servis berkala, itu sama saja di bengkel manapun. Dan yang terakhir kawan-kawan, untuk unfair advantage daripada Toyota sudah jelas kita tahu, mengenal brand image yang sangat kuat. Dengan brand image ini
memainkan peran kunci dalam keunggulan bersaing di industri otomotif. Persepsi dan citra positif yang dimiliki Toyota dibentuk dari pengalaman pelanggan dalam menggunakan kendaraan Toyota serta layanan-layanan yang diberikan kepada konsumen selama memiliki Toyota. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar Lean Canvas ini memberikan nilai tambah, memberikan pengetahuan kita tentang strategi di Lean Canvas. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, selamat memberikan yang terbaik.